الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat kisah seorang anak yang tinggal di dalam kuburan selama 17 tahun. Padahal keluarganya merupakan keluarga yang sangat kaya. Namun, kebanyakan orang berpendapat keluarga dari anak ini adalah keluarga yang baik-baik saja. Namun, kenyataannya merekalah yang memasukkan anaknya ke dalam kuburan. Maka sang anak tersebut menjalani kehidupan di dalam kuburan dari mulai tidur, makan, hingga minum selama 17 tahun. Anak tersebut tidak melawan dan hanya bisa pasrah menjalani kehidupannya di dalam kuburan karena perintah orang tuanya. Pada ulang tahunnya yang ke-17 tahun, orang tuanya akan mengabulkan permintaan apapun untuk sang anak. Anak tersebut sudah merencanakan akan meminta tidak mau tinggal lagi di dalam kuburan. Setelah waktunya tiba, akhirnya sang anak meminta hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Awalnya ayahnya tidak mengerti kenapa anaknya meminta untuk keluar dari tempat tinggal di kuburan. Ayah, sudah 17 tahun saya tinggal di sini, tapi tidak sehari pun saya mendengar ayah atau ibu membaca Al-Quran. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti kuburan, ucap sang anak. Mendengar hal tersebut, semuanya menjadi terdiam. Tidak ada sepatah kata pun yang mampu terucap. Pemuda tersebut hanya meminta orang tuanya untuk mengajarinya membaca Al-Quran agar rumah besar seperti istana ini tidak dianggap sebagai kuburan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, La hawla wa la quwata illa billah. Dalam kisah tersebut dapat diambil kesimpulan, dapat diambil hikmahnya, dapat diambil pelajarannya bahwa dimanapun kita tinggal tetapi tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu sama saja seperti tinggal di dalam kuburan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya adalah rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Rumah itu tidak pernah tersinari cahaya Al-Quran di dalamnya. Rumah itu tidak pernah dihiasi ibadah-ibadah di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebesar apapun rumah itu, walaupun seperti istana-istana yang megah, tapi tidak ada cahaya Al-Quran, tidak ada cahaya ibadah, tidak ada cahaya zikir, maka sama saja seperti kuburan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dariku, dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Perhatikanlah, sebesar apapun rumah kita, ketika tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, kita telah berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah itu seperti rumah yang paling sempit, bahkan lebih sempit daripada kandang hewan sekalipun. Wal'iyadu billah. Maka perhatikanlah, jangan sampai kita memiliki rumah yang megah tapi sempit, gelap gulita karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali, Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang tidak diisi hatinya
dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ia seperti rumah yang akan roboh. Allahu Akbar. Seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran, seseorang yang tidak ada di dalam dirinya Al-Quran, seperti rumah yang roboh. Dan rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran pun seakan-akan ia akan roboh. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah jadikan rumah-rumah kita pelita-pelita di dalamnya, cahaya-cahaya di dalamnya dari Al-Quran, dari zikir-zikir dan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.